Bagaimana untuk menjadi seorang ninja yang menakutkan? Harus berlatih dengan keras sejak kecil. Sekelompok anak yatim diadopsi oleh sebuah organisasi. Sejak kecil, seorang master mengajari mereka cara bertarung. Hanya orang yang menang baru berhak untuk hidup lanjut. Anak-anak yang kalah nanti akan dieksekusi tanpa ampun. Jika ada kesalahan kecil nanti akan dipukul dengan kejam dan tidak berteriak bahkan sepatah suara pun. Harus menahan kesakitan dan lanjutkan pergi. Seorang master gunakan pisau memotong pada telapak tangan. Kemudian melantunkan mantra dalam mulutnya. Luka itu akan menghilang tanda jejak. Ini benar seorang ninja nyata. Dalam satu permainan, Lei Sang berada di atas angin. Tapi lawannya menggunakan trik licik dan kalahkan dia. Orang biasa sudah ketemu dengan nenek moyang dari awal. Tapi Lei Sang dengan sabar menahan kesakitan. Sampai keesokan hari, dia benar-benar sembuh. Salah satu kelompok ninja yang haus darah ini ada seorang gadis. Dia tidak ingin mematuhi perintah dari orang lain. Dia sangat ingin membebaskan. Dan percaya bahwa semuanya punya hati. Lei Sang bilang dirinya tidak ada. Jadi gadis ini menempelkan telinganya ke dadanya, merasakan detak jantungnya. Kemudian Lei Sang dengan perlahan mendekati gadis ini. Dengan diam-diam mendengar melodi yang indah ini. Karena sifat baik hati, dia memutuskan untuk tidak mendengarkan master yang membunuh Lei Sang sebuah pisau. Hal ini membuat master sangat marah. Diambil pisau dari tanah, master langsung ke wajah gadis ini. Dan terkuncinya ke kandang besi. Tidak memberi makanan dan minuman serulut 7 hari. Lei Sang tidak menahan lagi. Dia diam-diam memberi minuman untuknya dengan sedotan. Akhirnya gadis ini tidak menahan lagi. Pada malam, dia ingin melarikan diri keluar tempat ini. Pergi ke dunia luar untuk melihat-lihat. Sebelum pergi, dua orang ini saling bercium untuk selamat tinggal. Gadis mengatakan untuk melarikan diri dengan Lei Sang. Tapi Lei Sang ragu-ragu. Akhirnya hanya dirinya melarikan diri sendiri. Begitu dia tidak bisa lari jauh, guru mengirim ninja lain untuk menemukannya. Dia dibawa kembali. Hanya ada satu hasil bagi pengkhianat organisasi. Itulah mati. Lei Sang hanya bisa diam-diam untuk menahan. Hari ini dia akan melakukan misi yang pembunuhan pertamanya. Lei Sang pergi ke belakang tujuannya dan menikam tujuannya sebuah pisau. Tapi lawannya bukan orang biasa. Pisau ini kepada tujuannya seperti menggores. Dia menangkap Lei Sang. Kemudian Lei Sang ditikam beberapa kali dan langsung memotong tangan Lei Sang. Karena di tubuhnya banyak luka, berdarah banyak. Kemudian Lei Sang memutuskan untuk melawannya seumur hidup dan mati. Akhirnya juga memecahkan tujuan, saat dia kembali untuk melaporkan dengan Master. Melihat gadis yang mengkhianati organisasi, Master berkata bahwa Lei Sang membunuh gadis ini dengan tangannya sendiri. Dia melihat gadis ini dalam hujan. Hati baik Lei Sang tidak menahan lagi. Master memerintahkan untuk membunuh Lei Sang. Sulit bagi satu orang untuk melawan dengan begitu banyak serangan. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arahnya. Dia jatuh dari gedung bertinggi 100 meter. Lebih beruntung, dia jatuh ke air. Sejak itu, dia bersumpah bahwa akan menghancurkan organisasi pembunuhan ini. Di ruang cuci, seorang gadis meminta bantuan dari Lei Sang dengan suara pesona. Tapi dia sudah bilang, kamu dari organisasi ninja mana? Kemudian gadis ini mengeluarkan sebuah pisau, dengan gila memotong ke arah Lei Sang. Tuannya mendengar suara yang kebisingan segera datang ke ruang cuci untuk memeriksa. Tapi tidak melihat siapapun dan hanya melihat cairan keluar dari mesin cuci. Ada bekas luka di sekujur tubuh pria ini. Dia adalah seorang ninja paling kuat. Setelah keluar dari organisasi pembunuhan, setiap hari dia selalu berlatih dengan keras. Untuk memiliki tubuh yang kuat dan otot yang sehat, seni bela diri juga sangat kuat dan mencapai tingkat inkarnasi iblis. Selain itu, ada keterampilan yang sangat diperlukan untuk seorang ninja. Itulah melemparkan anak panah. Dia bisa melemparkan ke tujuan dengan secara sempurna bahkan saat dia menutup mata. Sekarang dia sudah menjadi seorang ninja papan atas. Organisasi pembunuhan sudah dikirim ninja untuk membunuh tujuan. Seorang penyelidik pengadilan, bernama Mika, mendengar tentang penyelidikan rahasia itu. Dan mencari tahu tentang sekelompok pembunuh bernama Ozuno. Dalam sebuah video pengawasan. Dia melihat dua orang berkelahi dan salah satunya adalah Lei Sang. Dia dengan rahasia mencegah tindakan organisasi pembunuhan. Karena Mika sendiri yang mencari tahu, dia menjadi incaran organisasi pembunuh. Mika dengan cepat kembali rumah. Tapi di rumahnya tiba-tiba mematikan listrik dengan cara aneh. Dia buru-buru kemasi barang-barang dan temukan tempat untuk bersembunyi. Saat dia bersiap untuk pergi, dia menemukan sebuah surat di atas koper.
Surat ini benar-benar tidak sederhana. Siapa membuka surat ini nanti akan mati. Seorang ninja tiba-tiba muncul. Lebih beruntung, Lei Sang sudah mencegah serangan pembunuh tepat waktu. Langsung dikunci kepala seorang ninja itu. Kemudian dengan sebuah pisau membunuh dia. Lei Sang ingin menghancurkan organisasi pembunuhan ini, jadi diperlukan bantuan dari Mika. Dia membawa Mika kembali rumah untuk mandi dan gantikan pakaian baru. Kemudian gunakan dupa nyamuk dibakar. Untuk menghapus bau di tubuh dan hindari pengejaran si ninja, Mike meminta bantu dari rekannya dan berkata untuknya semua masalah. Kemudian dia membawa Lei Sang ke tempat lama untuk bertemu. Tiba-tiba sebuah sinar nyala. Sekelompok orang bergegas untuk mengendalikan Lei Sang. Dia terkunci dalam sebuah penjara rahasia. Lei Sang mengatakan bahwa semua kamu nanti akan mati. Lawannya tidak percaya pada hal ini. Lampu tiba-tiba matikan. Semua orang dalam siaga tinggi. Di sekitar tidak menemukan siapapun. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat ninja yang tak terhitung jumlahnya. Tentara-tentara ini dibunuh dengan cara kejam, tidak siapapun masih hidup. Mika buru-buru menyelamatkan Lei Sang. Ada seorang ninja pergi di belakang, tidak cukup waktu lagi. Mereka dengan cepat berlari keluar. Lei Sang bilang Mika naik lantai untuk mengemudi dan pergi dulu. Tiba-tiba dalam gelap muncul ninja yang tidak terhitung jumlahnya. Ini adalah ninja paling bagus yang saya melihat. Gunakan pisau dalam tangan seperti memotong semangka. Satu persatu pisau membunuh ninja. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Lei Sang hanya memilih cara mundur. Semua ninja mengejar di belakangnya. Mika baru saja memulai ketika dia tiba-tiba diserang oleh anak panah ninja. Lei Sang masih dikejar di jalan. Seorang ninja yang kuat menebasnya dan terluka. Ketika Lei Sang hampir selesai, Mike datang tepat waktu. Tabrakan si ninja terbang. Meskipun mereka dengan sukses melarikan diri, tapi tubuh Lei Sang sudah terluka parah. Tidak ada cara lain, Mike harus meletakkan alat pelacak ke tubuh Lei Sang. Untuk ninja-ninja membawanya, ninja-ninja membawanya ke depan Master. Dia selalu berurusan dengan kejam dengan mereka yang mengkhianati organisasi. Tapi tujuan Lei Sang sudah mencapai. Perilaku organisasi pembunuhan sudah terungkap. Segera pintu besar ditembak sampai meledak. Kendaraan lapis baja memasuki penembakan sengit. Helikopter juga datang untuk membantu. Para ninja dipukuli hingga lari dengan panik. Meskipun keterampilan mereka tinggi, mereka juga takut dengan senapan. Hadapi dengan peralatan modern, ninja benar-benar tak terbendung. Lei Sang ingin dirinya akan menghancurkan organisasi pembunuhan ini. Sendirinya melawan dengan kelompok pembunuh. Lei Sang dan kelima ninja yang paling kuat melewati pertarungan sengit. Hanya satu orang tersisa. Lei Sang ingin menggunakan kekuatan nyata dirinya. Angkat pisau dalam tangan dan gunakan kaki untuk menjatuhkan lawannya ke tanah. Berbalik tubuhnya dan memotong jari tangan musuhnya. Semua ninja dikalahi oleh Lei Sang. Sekarang hanya seorang paling bagus tersisa, itulah adalah masternya. Dia menggunakan pisau untuk menebas terus-menerus ke depan. Master dengan mudah memotong pisau di tangannya. Dia menggunakan sihir klon ninja untuk menyelinap menyerang Lei Sang dari belakang. Sebuah pukulannya membuat Lei Sang terbang ke puluhan meter. Master sangat bagus seperti iblis. Dia benar-benar tidak dapat menyerang lagi. Lei Sang dipukul sampai jatuh ke tanah. Tapi dia dengan kuat berdiri lagi dan tidak menyerah. Dia bersumpah dihancurkan organisasi ini. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Master menghilang lagi dan bersiap untuk menyerang dari belakang. Lebih beruntung reaksinya sangat cepat. Keduanya saling memotong dengan sengit. Lei Sang menggunakan semua yang Master mengajari untuk menghadapi Masternya. Pertempuran masih berkecamuk. Kekuatannya benar-benar tidak cukup untuk mengalahkan Master. Karena kekuatan Master terlalu besar. Dia menggunakan sihir klon lagi. Lei Sang tidak bisa memukul Master sama sekali. Kemudian dia ditikam sebuah pisau dari belakang. Saat dia hendak membunuh Lei Sang, Mika tiba tepat pada waktunya untuk menembaknya 2 kali. Master segera memindah ke belakang dan menikam pada dada Mika. Pada saat ini Lei Sang sangat marah. Dia membangkitkan setiap keterampilan. Pertempuran kali ini dia sudah menang. Dia dengan cepat membawa Mika berlari keluar. Dengan halus meletakkan tangannya ke luka di dada Mika. Tiba-tiba dia hidup lagi dengan secara aneh. Sebenarnya jantungnya terletak di dada kanan.